yang terakhir. Ya udah mau asar jawab. Bolehkah kita menerima pinangan laki-laki yang ilmu agama dan ibadahnya masih kurang? Kadang sholat seringnya di rumah dan lain-lain. Sedangkan saya pernah dinasihati tentang Aisyah, ya Asia yang istrinya Fir'aun. Selama suami tidak separah Fir'aun, masih boleh diikuti. Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW kayaknya nggak ada yang lebih parah dari Fir'aun, tidak jemaah. Ini kayaknya dalih suami-suami yang nggak bener. Selama anak belum kayak Fir'aun ya, nanti sabar lah dari mana itu. Asia aja sabar gitu kan. Jadi bicara tentang menikah jemaah, Allah Jalla Jalla mensyariatkan pernikahan ini untuk mendapatkan ketentraman dan kedamaian, untuk membangun rumah tangga yang dibalut dengan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu Rasul SAW perhatian banget dengan masalah pernikahan ini. Beliau itu memberikan kriteria buat lelaki yang pantas diterima pinangannya dan perempuan yang pantas dipinang ini. Kalau bicara lelaki yang pantas diterima pinangannya siapa? Yang agama dan akhlaknya baik. Agama dan akhlaknya. Karena ada orang yang agamanya bagus tapi akhlaknya buruk. Orang hafal Quran ada loh jemaah. Sampai ada teman mengatakan, Ustaz gimana? Fulan ini hafal Quran Ustaz. Kasar ngomong sama suami, sama istri. Suka menampar istri. Sok. Berarti kan akhlaknya buruk. Agamanya bagus. Tapi Nabi SAW menyebutkan dua. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang meminang putri kalian, seorang lelaki yang agamanya bagus, kalian senang sama agamanya, dan akhlaknya kalian suka, nikah. Jadi kalau dikatakan tadi suami anak alhamdulillah sholat 5 waktu. Ini alhamdulillah berarti agamanya bagus. Cuma Ustaz masih di rumah, ya mungkin dia masih belum belajar. Tapi 5 waktu Ustaz dia selalu tepat waktu. Namun kalau dia 5 waktu Ustaz, tapi asar itu hampir maghrib. Subuh mau berangkat kerja. Nah, ini berarti nggak baik agama. Akhlak perilaku tanyakan kepada orang-orang dekat dia. Tanyakan kepada, kalau dia punya supir, tanyakan sama supir. Karena apa? Supir ini tahu sama majikannya. Ada Masya Allah jemaah, ada ibu-ibu itu yang kayak ember kalau ngomong. Supirnya ini sampai kupingnya dikasih kapas supaya gak dengar ucapannya majikannya. Dia gini-gini dong. Karena cerewet mamanya. Ini dari sisi perempuan. Ada laki-laki yang seperti itu, akhlaknya buruk. Maka jangan dinikahkan. Jangan memilih lelaki tersebut. Kalau memilih lelaki yang agamanya baik, akhlaknya buruk, susah hidup. Karena bicara urusan agama, biasanya hablum minallah. Sholatnya bagus, tapi hablum minallah buruk, akhirnya dia mendolimi istri. Maka nasihat anak, kalau memang lelaki ini, alhamdulillah sholatnya bagus, mungkin masih di rumah, dia masih belum ngerti, dan dia akhlaknya mulia, nggak ada masalah untuk menerima dia. Tapi kalau ada yang lebih baik dari dia, artinya secara akhlak bagus, secara agama dia Masya Allah, dia dengar azan langsung ke masjid Ustaz, maka insya Allah dia akan lebih bagus daripada yang masih belum ke rumah Allah kalau dipanggil. Dan berkaitan dengan istrinya Fir'aun, memang Asia ini bersabar banget. Sampai dibunuh oleh Fir'aun. Dibunuh sama suaminya karena dia beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan mungkin kita bisa ambil pelajaran dari sana, istri ini harus sabar menghadapi suaminya. Artinya selama suaminya tidak terlalu dolim, ya masih bisa diterima, maka sabarlah menerima suaminya sambil terus didoakan suaminya. Namun kalau mau menikah, jangan milih yang ya mirip Fir'aun, walaupun nggak sampai Fir'aun, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nurul Falah ini kita sudah berdiri 2007. Kondisi saat ini jamaah sudah tidak tertampung sehingga Masjid Nurul Falah sangat memerlukan untuk pengembangan. Alhamdulillah pengecoran tiang kolom udah beres. Tinggal mau pengecoran
lantai 2 Masjid Nurul Falah, Kelapa Gading. Kami selaku DKM Masjid Nurul Falah memberikan kesempatan kepada muslimin dan muslimat dan jamaah sekalian untuk memberikan infak terbaiknya dalam rangka mewujudkan pengembangan Masjid Nurul Falah dengan fasilitas yang memadai menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.